Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nasrillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kami hormati ibu-ibu pengajian M2P Muslimah Madani Peduli, yaitu Muslim Madani Peduli yang Muslimah Madani Peduli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa bil khusus Sohibul Bait Ibu Suryati beserta keluarga besarnya, alhamdulillah. Pada kesempatan yang mulia, kesempatan yang berbahagia ini, tentu pertama dan yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah. Karena dengan cara itu kita terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kita ditambahi nikmatnya oleh Allah, dan dengan cara itu Allah kemudian memberikan reward, memberikan balasan, memberikan tambahan. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, itu akan dibangunkan sebuah istana di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Monggo Bu, iki mawon. Sini kosong. Nggih. Adem nanti situ. Adem masuk angin. Kedua kalinya sholawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu baginda Rasulullah sang uswah hasanah kita, teladan kita, yang kita rindu kepada beliau, dan mudah-mudahan Rasulullah SAW pun rindu kepada kita. Kita yang mengaku sebagai umat beliau Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah mengakui kita sebagai umat beliau. Karena jangan sampai kita mengaku tapi beliau nggak ngakuin, ini repot. Jadi bertepuk sebelah tangan. Mudah-mudahan kita ngaku sebagai umatnya Rasul, Rasul pun mengakui kita sebagai umat beliau Rasulullah SAW. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu atau Anissa itu merupakan pilar yang luar biasa. Bahkan apresiasi dari Rasulullah SAW bahwasanya An-Nisa imadul bilad, perempuan itu cagain negara. Ya, luar biasa. Jadi Rasulullah mensifati panjenengan ibu-ibu sedaya niku bukan sifat yang remeh. Kata Nabi itu perempuan, ibu-ibu adalah pilarnya agama, pilarnya negara. Idza soluhatun nisa, ketika perempuannya itu baik, kayak ibu-ibu senangnya ngaji, di mana-mana ngaji, itu pasti negara dalam keadaan apapun tetap tegak, insya Allah. Tapi ketika perempuan dalam suatu negeri rusak imannya, rusak akhlaknya, rusak perbuatannya, maka negara tidak akan berdiri kokoh dan tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Maka kalau kita melihat Indonesia masih banyak ibu-ibu yang ngaji, insya Allah masih tergolong baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita benahi sedikit demi sedikit, insya Allah. Karena yang namanya ngurus negara itu ya enggak mudah. Dulu kita di zaman saya kecil, perempuan jilbaban saja itu sudah longkok, bisa dihitung jari. Sekarang malah kebalikan, yang enggak berhijab bisa dihitung jari. Dengan pelan-pelan kita dakwahi, kita ajak, kita dakwahi, kita ajak, insya Allah Islam itu tetap berada di negeri kita yang tercinta, Indonesia. Tinggal kita kemudian PR-nya terus-menerus berdakwah, terus-menerus mengajak, menebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menebarkan kebaikan dimanapun, menebarkan salam kedamaian dimanapun. Karena pesannya Nabi itu di mana-mana, itu enggak pesan materi, tapi pesannya Nabi ketika masuk Madinah yang dipesan ya ayyuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia tebarkan kedamaian. Ini majelis apa namanya? Muslimah Madani Peduli. Namanya saja udah luar biasa. Ini namanya sesuai dengan pesannya Nabi, ya ayyuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Salam yang paling ringan itu ketemu dengan orang salam assalamualaikum. Ketemu siapa saja salam. Masuk rumah salam. Meskipun rumahnya kosong tetap salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu masuk rumah kosong salam. Jadi ketemu itu tebar salam. Ini salam yang paling mudah. Salam makna yang lain adalah menebarkan salam di berbagai macam segi kehidupan kita. Nah, Muslimah Madani Peduli ini menebarkan salam untuk kepedulian. Jadi kalau ada yang lagi butuh, kita peduli. Ada yang lagi membutuhkan, kita hadir. Ada yang lagi berduka, kita gembirakan. Ada yang lagi kena bencana, kita tolong. Itu Muslimah Peduli yang luar biasa. Insya Allah kita termasuk agen-agen pembawa kedamaian. Amin Allahumma. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita ibu-ibu sekalian sudah khataman Al-Qur'an. Kita akan mengkaji beberapa ayat saja dari akhir surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Bu Sur, Ustaz, kita ngaji ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Monggo ibu-ibu yang bawa Quran bisa dibuka Qurannya kembali. 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang terakhir, ketiga yang terakhir, yaitu ayat 284, Allah sampaikan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini ayat dahsyat, ayat yang menunjukkan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kuasanya terhadap kita itu mutlak. Kata Allah, lillah, milik Allah. Jadi kalimat Allah itu unik. Uniknya apa? Diambil satu-satu hurufnya tetap menuju kepada Allah. Jadi Allah itu ada hurufnya ada berapa, Bu? Alif, lam, nah, ada berapa? 4. Diambil alifnya jadi lillah, 3. Lam, nah. Jadi Allah itu ismul mu'azzam, nama yang agung. Diambil alifnya tetap menunjukkan tentang keagungan Allah. Lillah maknanya
semuanya milik Allah. Termasuk di ayat ini adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil lillah, miliknya Allah. Diambil lamnya satu jadi lahu, masih maknanya kepunyaan Allah, milik Allah. Lamnya diambil lagi jadi hu, dhamir sya'an, juga menunjukkan makna dia. Dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat yang lain itu huwa Allahu, dia, huwa yaitu dia, Allah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lafal Allah itu luar biasa. Diambil satu-satu hurufnya saja masih menunjukkan eksistensinya Allah. Diambil alifnya jadi lillah, milik Allah. Diambil lagi lamnya menjadi lahu, milik Allah. Diambil lagi lamnya masih hu, dia. Makanya ada tarekat yang zikirnya itu hu. Itu maknanya siapa? Allah. Jadi yang disebut, yang dipanggil itu Allah, tapi menggunakan dhamir, menggunakan kata pengganti, yaitu dhamir sya'an, hu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir Allah ya bagus. Pakai dhamir hu juga menunjuk Allah. Dalam ayat ini disebutkan lillah, miliknya Allah. Apa yang menjadi milik Allah? Ma fis samawati wal ardh. Apapun, apa saja yang ada di langit. Langit itu maknanya apa? Langit itu artinya sesuatu yang di atas bumi. Apapun, apakah itu namanya galaksi macam-macam isinya. Ada matahari, ada planet-planet, dan galaksi itu ribuan, bukan hanya galaksi yang kita punya yaitu matahari saja, tapi ribuan. Artinya apa? Ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit itu miliaran, bahkan miliar, tak terhingga. Semuanya milik Allah. Bahkan termasuk makhluk-makhluk yang ada di as-samawat, yaitu malaikat, jin atau apapun yang tidak kasat mata, itu juga milik Allah. Jadi kepemilikan Allah terhadap alam semesta itu absolut. Kalau kita melihat ma'fis samawat saja itu sudah kita itu nggak ada apa-apanya. Tadi di galaksi saja, galaksi yang punya banyak bintang, punya banyak bulan, masih banyak ribuan galaksi. Kita yang ada di salah satu galaksi berada di satu planet itu berada dalam satu wilayah diperkecil lagi dalam satu wilayah lagi, dalam satu tempat lagi. Alangkah kecilnya kita. Jadi kalau kita itu dibanding dengan ma'fis samawati wal ardh, berarti kita tidak ada apa-apanya. Maka kita akan besar manakala mengucapkan kalimat kebesaran Allahu Akbar. Kalau kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, rasanya itu jadi kecil kita. Nggak ada bobotnya kita. Nggak pantas untuk sombong dengan kebesaran kita, dengan kemewahan kita, dengan kepintaran kita, dengan kekayaannya kita. Karena apalah artinya kekayaan kita dibandingkan dengan Allah, sang pemilik ma fis samawati wa ma fil. Dan apapun yang ada di bumi ini, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung selatan sampai ujung utara, semuanya adalah milik Allah Subhanahu. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen punya seisi langit dan bumi? Sholat fajar. Jadi sedemikian rupanya langit dan bumi itu bisa kita miliki, kata Allah. Bisa kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat apa tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr.
Barang siapa yang sholat fajar akan dikasih seperti dunia dan seisinya. Oh, ini luar biasa degdeng, luar biasa kaya. Mungkin orang terkaya di dunia sekarang saja kalah. Karena apa? Karena orang Islam yang rutin untuk sholat fajar bisa atau menyamai kepemilikannya seperti langit dan bumi serta isinya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam mentadabburi ayat ini tentu kan tidak untuk dibaca saja, tetapi bagaimana menjadikan kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Kalau kita berkali-kali, berulang kali kita membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, di tempat yang beda kita membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, di tempat tasyakuran kita membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, di tempat khatmil Quran kita membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tetapi kita tidak merasa bahwa kita ini kecil di hadapan Sang Pencipta yang mempunyai langit dan bumi, merasa lebih atau ada keangkuhan di dalam hatinya, maka berarti kita perlu diru'yah lagi. Ru'yah dengan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil. Jadi hati kita perlu digosok terus. Masih ada keangkuhan ketika diberikan oleh Allah harta, merasa masih kaya, merasa kemudian menganggap orang lain itu lebih rendah darinya. Ketika dititipi ilmu merasa paling pintar, sehingga apa, nyalah-nyalah kayak orang lain misalnya. Ketika dititipi jabatan, jabatannya tidak menjadikan maslahah untuk umat. Nah, ini berarti perlu diruqyah dengan apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau diruqyah terus, digosok terus hati kita, insya Allah kita akan mendapatkan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Karena apa? Penyakit hati ini luar biasa. Kalau penyakit zuhir itu gampang. Paling kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sudah sembuh. Selesai. Oke. Penyakit diabetes kalau sudah innalillahi kambuh mboten. Penyakit jantung kalau sudah innalillahi sembuh total. Okay. Penyakit corona pun kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un sudah sembuh. Jadi kalau pengen sembuh innalillahi. Tapi kalau penyakit hati itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kambuh lagi nanti di sana, dimintai lagi pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit hati yang namanya al-kibr, sombong. Ini bahaya. Bahayanya bukan hanya di dunia, tapi bahayanya nanti di akhirat. Sebab apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dimasukkan ke surga wong yang di surga saja karena sombong itu dikeluarkan. Sinten Bu? Sinten? Iblis. Iblis itu kan pernah di surga, pernah menikmati nikmatnya surga, hidangannya surga, fasilitas surga itu sudah dinikmati oleh iblis. Tapi hanya karena apa? Sombong. Sombongnya hanya karena lisan saja. Lisannya apa? Ketika iblis, tunduklah kamu, sujudlah kamu kepada Adam, dia nolak.
nolaknya karena merasa sombong, merasa dirinya lebih baik dari Adam. Dengan mengucapkan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api, Adam kan dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Ngapain saya harus tunduk kepada Adam? Oh, ini kalimat sombong. Padahal cuman mengucapkan itu saja. Allah nggak berkenan. Allah nggak suka kalau di surga ada kalimat-kalimat kesombongan. Akhirnya iblis itu diusir oleh Allah dari surga, dari fasilitas-fasilitas surga. Nah, apalagi kita yang baunya saja belum pernah mencium, yang merasakan bayangnya surga saja belum bisa. Karena surga itu nggak bisa dibayangkan enaknya kayak apa, belum pernah terbersit oleh pikiran manusia manapun, belum pernah ada di dalam hati surga itu koyo. Nah, kita kan cuma bayang-bayangkan surga yes, pokoknya enak gitu. Tapi belum pernah, nikmatnya surga itu belum pernah terbayangkan oleh pikirannya manusia. Nah, penyakit hati itu lebih bahaya, termasuk tadi al-kibr, sombong. Penyakit dengki itu luar biasa. Bahayanya itu luar biasa. Ada orang salah kemudian dicitrakan jadi benar, itu juga karena dengki. Ada orang benar dicitrakan jadi salah, itu juga karena dengki. Jadi dengki ini, makanya baginda Nabi SAW itu menggambarkan penyakit dengki, penyakit iri itu seperti api yang membakar kayu bakar. Sedikit gerogoti. Kira-kira habis apa enggak, Bu? Habis. Nah, itulah penyakit dengki, penyakit iri. Orang kalau punya penyakit ini, kalau dirawat kemudian enggak diobati, ini bahaya. Amalnya bisa habis. Makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dari Tuhan yang merajai al-falaq. Berlindung dari apa? Dari tadi, dari hasidin idza hasad, dari sifat hasud ketika dia sedang hasud. Soalnya hasud itu luar biasa. Jadi orang kadang-kadang bisa hancur karirnya karena hasud. Negara juga bisa hancur karena hasud. Maka ini penyakit yang berbahaya. Dan penyakit-penyakit hati yang lain. Makanya kita harus ru'yah hati ini. Tadi termasuk ayat ru'yah itu adalah ayat ini. Ayat kursi tambah ayat ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tadi Allah sudah mendeklar bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya milik Allah. Makhluk nggak punya hak kepemilikan. Kemudian Allah sampaikan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan, menyatakan, memperlihatkan ma fi anfusikum, apa-apa yang ada di dalam diri kalian, au tukhfuhu, atau yang disembunyikan, baik yang tampak, amalan-amalan yang zahir, ataupun amalan-amalan yang tidak tampak, amalan-amalan batin, perbuatan-perbuatan batin, perbuatan hati kita. Kata Allah, yuhasibukum, akan diberikan pahala, akan dihisab,
ada hisabnya, ada hitungannya, ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat ini, kita pasti akan hati-hati. Ya Allah, Allah yang punya sifat dan asma al-alim, zat yang maha mengetahui. Allah yang punya sifat az-zahir, yang maha tampak. Jadi Allah itu sebetulnya maha tampak, maha jelas, maha cetha welok. Jadi kalau kita itu nggak bisa lihat Allah itu ya kebangetan kata Allah. Karena Allah sudah mendeklarasikan dirinya sebagai az-zahir, zat yang maha tampak. Nah, tampaknya Allah gimana? Ya tampaknya kita bisa melihat Allah dengan melihat makhluknya. Kita melihat gunung yang tampak bukan gunungnya, tetapi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasakan sepoi-sepoinya angin atau dahsyatnya angin sekalipun, itu yang tampak atau yang kita rasakan bukan anginnya, tetapi yang kita rasakan adalah kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan az-zahir, Allah yang maha tampak. Jadi kalau Allah yang maha tampak kok kita nggak kenal dengan Allah, itu kata Allah kebangetan. Allah juga mensifati sebagai al-batin, zat yang maha batin, zat yang maha tersembunyi. Karena memang zatiyahnya Allah tidak pernah akan terlihat oleh kita di dunia ini. Kecuali yang pernah dilihatkan oleh Allah adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu saja hanya cahayanya di bukit Tursina. Ya, jadi Nabi Musa itu pernah minta diperlihatkan zatnya Allah. Allah muncul, semuanya kemudian gunung akhirnya nggak kuat. Bahkan Nabi Musa sendiri pun akhirnya nggak kuat. Baru diperlihatkan nur cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah akan menghisab kita, menghitung kita, meminta pertanggungjawaban terhadap perilaku perbuatan kita. Tubdu ma fi anfusikum, yang dinyatakan, yang kelihatan, au tukhfuhu, atau yang tidak tampak. Yang zahir maupun yang batin itu ada hitung-hitungannya, ada hisabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ngaji ayat ini, yang ada atau hasilnya adalah kita menjadi orang yang punya sifat khauf, punya sifat rasa takut. Kita melakukan sesuatu Allah nggak berkenan. Takut kita melakukan perbuatan yang Allah nggak ridho. Takut kita melakukan sesuatu yang justru mendatangkan bahaya, mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa khauf ini diantara hasil oleh-oleh ketika kita membaca wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi. Karena amalan yang zahir, yang tampak maupun amalan yang tidak tampak akan ada hitung-hitungannya oleh Allah, karena Allah maha teliti di dalam menghitung. Allah maha teliti di dalam menghisab amal. Maka tidak ada yang terlewatkan sedikit. Apakah itu amalan lisan kita, apakah itu amalan jawahir anggota tubuh kita. Lisan saja kata Allah dalam Al-Quran, wa ma talfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi wa ma talfizu, tidaklah apa yang diucapkan min qaulin, dari ucapan, dari kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, illa, kecuali ladaihi raqibun atid. Di kanan dan di kiri kita ada raqib dan malaikat atid, dicatat rapi. Bahkan para ahli tafsir menjelaskan, meskipun itu kalimat yang remeh, saya mau makan, saya mau minum, itu aja tercatat rapi oleh malaikat. Apalagi kalimat yang mengandung konsekuensi hukum. Mengandung konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum itu apa? Misalnya dengan lisan kita mengucapkan
la ilaha illallah. Itu konsekuensi hukumnya sudah beda. Orang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sudah berbeda. Asalnya non muslim bisa berubah jadi muslim. Hanya kalimat. Itu kalimat yang mengandung konsekuensi hukum. Atau kalimat dusta, kalimat kebohongan, janji palsu, itu kalimat yang mengandung konsekuensi hukum. Maka pasti tercatat rapi oleh malaikat raqib dan malaikat. Wong kalimat yang sederhana, saya makan, saya pergi, kalimat obrolan-obrolan harian saja itu dicatat, direkam, tidak ada yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kemudian menjadi kita lebih waspada, lebih hati-hati. Makanya ayat ini kenapa disebut ayatul ruqyah? Karena dengan ayat ini harusnya kita hatinya jadi bersih. Hatinya jadi bersih. Kalau bersih itu setan nggak dulit. Jadi setan orang doyan, iblis orang. Dan memang begitu. Orang ikhlas itu setan nggak bisa menggoda. Dan itu deklarasinya setan itu mengatakan bahwa illa min ibadinal mukhlasin. Saya nggak bisa goda kecuali orang yang ikhlas. Jadi semuanya bisa saya goda kecuali orang yang ikhlas. Ikhlas itu yang ngaji ya ikhlas, ibadah ya ikhlas, sedekah ya ikhlas. Ikhlas itu maknanya ya sudah nggak usah dipikir, karena yang dipikirkan kita adalah ridhonya Allah. Orang mau ngomong apa ya terserah. Orang mau membuli kita terserah. Orang mau memuji kita terserah. Jadi kita dibully, dipuji tidak menjadikan kita itu down karena dibully, tidak menjadikan kita sombong ketika dipuji. Jadi istiqomah. Makanya para ulama menjelaskan al-istiqomah, al-ikhlas huwal istiqomah. Yang namanya ikhlas itu istiqomah. Jadi ibu-ibu yang di Muslimah Madani Peduli ini kalau sudah ikhlas dari awal sampai akhir sampai sekarang dan terus kok masih berjuang untuk kepedulian, berarti panjenengan itu insya Allah meskipun iblis setan itu ganggunya menggodanya macam-macam, tapi asal masih bisa istiqomah, insya Allah masih dalam kategori ikhlas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita sudah punya gambaran bahwa semuanya adalah milik Allah, kita hanya dititipi. Kalau orang dititipi yang nggak merasa memiliki. Kalau kita parkir di tempat parkir, kemudian yang memiliki mau ngambil, tukang parkirnya kan nggak ngedoli. Karena apa? Cuma dititipi. Ketika kita dititipi oleh Allah anak, ternyata Allah kersa memanggil, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, memang yang punya mengambil itu bukan milik kita, kita ikhlaskan. Sehingga apa? Kita tidak loro hati terus, ya Allah, anak baru senang-senangnya kok sudah diambil. Tapi kalau kita ikhlas, yang ada adalah kalimat alhamdulillah, baru diikuti kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu ikhlas. Jadi sekalipun dalam keadaan duka, alhamdulillah tetap nomor pertama, tetap awal. Makanya dalam hadis itu disebutkan ketika ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedih, itu kan Allah setiap kali ada orang yang duka selalu ngirim malaikat untuk takziah. Jadi ketika ada orang yang berduka, Allah langsung mengutus untuk takziah. Jadi malaikat itu takziah. Setelah takziah kemudian lapor kepada Allah. Allah tanya, wahai malaikat, apa yang kau lihat terhadap keluarga yang sedang berduka? Kata malaikat ini,
matur pada Allah, melihat tadi ketika pas takziah, wahai Allah, bahwasanya orang yang sedang berduka itu tadi mengucapkan kalimat alhamdulillah summa starja. Jadi yang kalimat pertama diucapkan tetap alhamdulillah, baru diikuti kalimat istirja. Tapi harus dielmoni, harus pelan-pelan, jangan sampai salah paham. Nanti suaminya meninggal alhamdulillah, nanti yang nggak tahu ilmunya ini jadi salah paham. Padahal itu sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Ada tetangganya meninggal dunia alhamdulillah, nanti dikira lagi eng-engan, lagi nggak suka. Padahal sunnahnya begitu. Makanya supaya tidak salah paham, alhamdulillahnya cukup kita dalam hati atau dilisankan orang yang lain tidak tahu. Jadi tetap kalimat alhamdulillah summa starja, baru diikuti kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah ketika malaikat itu matur demikian? Allah senang banget terhadap keluarga dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka, tapi masih husnuzon sama Allah, bahkan masih memuji Allah. Alhamdulillah, Allah senang banget. Bahkan saking senangnya apa? Kata Allah, wahai malaikat, kalau memang benar apa yang engkau dengar dari keluarga yang sedang berduka, banallahu lahu baitan fil jannah, bangunkan sebuah istana, sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Makanya syukur itu dalam keadaan apapun. Senang ya alhamdulillah, berduka ya alhamdulillah, karena ini adalah hal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi selalu bersyukur. Bahkan istana dan rumah yang Allah siapkan ini nggak sembarangan, ada namanya. Kalau rumahnya ibu-ibu ada namanya nggak, Bu? Ada. Nomornya. Biasanya paling ada di plang depan. Perumahan Villa Mula Warman. Geria, ini apa namanya? Sejahtera. Itu satu komplek. Nah di surga juga begitu. Nanti dikasih nama kompleknya, nama rumahnya, namanya Baitul Hamdi. Namanya apa, Bu? Baitul Hamdi. Bait itu rumah, Hamdi itu adalah puji. Artinya apa? Bahwa rumah istana yang Allah bangunkan itu diperuntukkan khusus untuk orang yang senantiasa memuji kepada Allah, memuji, bersyukur dalam keadaan apapun. Senang ya alhamdulillah, susah ya alhamdulillah. Karena sebetulnya tidak ada hal yang susah kecuali kalau kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya jadi nikmat. Jadi alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau kita dalam keadaan dan hatinya ini lagi connect bahwa semuanya milik Allah, kemudian kita sadar betul bahwasanya apapun yang kita lakukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, itu ada hisabnya, ada konsekuensi hukum, ada konsekuensi hitung-hitungannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki. Jadi Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah bisa mengampuni siapapun, termasuk orang-orang yang punya salah. Ketika dia itu minta ampun sama Allah, maka dibukakan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah satu sifatnya Allah yang tentu menjadi harapan kita. Kita kadang di dunia ini yang namanya manusia kadang pasti salah, kadang dosa, kadang maksiat, kadang rasani, kadang suudzon, kadang sombong, macam-macam penyakit kita. Tapi karena Allah sudah mendeklarasikan dirinya bahwasanya Allah yang punya sifat ghafur,
Bahkan di sini disebutkan yaghfiru liman yasha. Allah akan mengampuni siapa saja. Wa yu'adzibu man yasha. Dan juga akan menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Ini satu bentuk otoriternya Allah. Kuasanya Allah mutlak kepada kita. Tapi bukan berarti di sini kemudian Allah nggak adil. Allah bisa menghukum siapa saja, bisa memberikan maaf kepada siapa saja, tentu dalam koridor keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik pasti nggak akan keliru kebaikannya, nggak akan hilang kebaikannya, meskipun kebaikannya itu tidak ada yang melihat satupun, yang melihat hanya Allah. Itu pun ada balasannya. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'u falaha. Jadi in ahsantum, kalau kalian berbuat baik, maka kebaikannya itu pasti akan kembali kepada orang yang melakukannya, akan kembali kepada pelakunya, meskipun kebaikannya itu rahasia, bahkan sangat-sangat rahasia. Rahasia kebaikannya mungkin dia dilakukan di dalam rumah sendiri, tidak ada yang lihat. Di dalam rumah pun dilakukan di dalam kamar, lebih privasi lagi. Di dalam kamar lebih privasi lagi, dengan digelapkan, tidak ada yang lihat. Itu saja masih ada konsekuensinya, karena Allah Maha melihat kita. Jadi in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikannya pasti akan kembali kepada pelakunya. Wa in asa'u, dan jika kita melakukan kebaikan, kejelekan pun sama, pasti kejelekan kita akan balik kepada kita sendiri. Jadi nggak ada kejelekan yang menimpa orang lain, kejelekan itu baliknya kepada pelaku. Kebaikan pun demikian, nggak mungkin Allah salah memberikan pahala, nggak mungkin Allah akan salah untuk memberikan punishment. Allah pasti dengan keadilannya yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi ayat ini termasuk menjelaskan tentang keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap proporsional, nggak mungkin salah. Kalau di dunia ini mungkin keadilannya masih ada yang model KKN. Kalau kenal dibebaskan. Kalau yang salah itu orang tinggi, orang besar, orang terkenal, pejabat, diambil apa namanya, yang ringan-ringan. Tapi kalau rakyat biasa, nggak salah saja dikasih, nggak salah disalah, dibuat salah. Ya, caranya bagaimana supaya dia masuk, pasal-pasalnya diambil, dicari-cari kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, itu sesuai dengan koridor bi'adillatillah, dengan keadilannya Allah. Jadi nggak akan mungkin salah, nggak mungkin lepas. Jadi orang baik ya pasti ada jalur kebaikan. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini puncak daripada kudrahnya Allah, tentang kuasanya Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in, terhadap apapun, baik yang menurut logika manusia itu sesuatu yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal, yang menurut kita itu bisa maupun yang menurut kita tidak bisa. Tapi di hadapannya Allah qadirun, Allah maha mampu. Jadi ini sebetulnya menunjukkan tentang mukjizatnya Allah. Jadi kalau kita membaca ayat terakhir ini, ayat apa? Bagian akhir dari ayat 284 itu sudah melihat tampak cetowelo mukjizatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya mukjizat itu kan sesuatu yang di luar kemampuan logika
manusia. Misalnya apa? Nabiullah Shalih alaihi salatu wasalam pernah mengeluarkan onta dari dalam batu. Kira-kira logika kita, bisa nggak onta keluar dari dalam batu? Nggak bisa. Tapi menurut Allah kun maka fayakun. Ketika kita misalnya umumnya manusia dilahirkan, diciptakan, ada seorang bapak, ada seorang ibu. Nabiullah Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Kun fayakun. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam diciptakan tanpa bapak, hanya dengan ibu, juga dengan kalimat kun fayakun. Itu mukjizat. Tapi dengan melihat ini kita melihat mukjizat yang dulu-dulu itu sudah pernah ditampakkan oleh Allah. Ini kita tampak lagi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ternyata Engkau maha mampu atas segalanya. Qadirun apapun. Makanya kalau kita melihat ayat ini, ketika kita punya masalah besar, masalah yang menurut logika kita itu nggak mungkin ini diselesaikan, atau kita pas lagi sakit nggak mungkin ini ada obatnya, bahkan divonis dokter sudah nggak lama lagi. Wallahu ala kulli syai'in. Bacalah ini terus-menerus. Jadi kalau kita lagi punya masalah berat yang menurut logika kita nggak mungkin, atau punya penyakit yang menurut medis itu sudah nggak ada obatnya, wallahu ala kulli syai'in. Baca terus-menerus wallahu ala kulli syai'in qadir. Wiridannya wallahu ala kulli syai'in. Zikir pagi petang ya. Dalam kapanpun, setiap waktu, setiap saat, ketika kita ingat, setelah istighfar, setelah kalimat thayyibah, zikir wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Sehingga ketika apapun kemudian yang kita dapatkan itu apapun, kita akhirnya ridho terhadap takdirnya Allah. Tidak menyalahkan Allah. Karena apa? Karena kita sudah memasrahkan. Tawakal inni tawakkaltu, sudah dipasrahkan. Meskipun Allah punya, Allah mampu, Allah berkehendak, maka inilah yang dikehendaki oleh Allah. Oh, ternyata Allah lebih suka aku dipanggil. Maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan tenggorokan ini basah dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Basah dengan lantunan Al-Qur'an. Bibir kita ini bibir yang senantiasa zikiran wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ada harapan terus. Meskipun tadi menurut logikanya kita, ya Allah, masalah kok berat banget ya, koyo-koyo nggak ada solusi. Ya Allah, penyakit kok sudah berat banget, seperti sudah nggak ada obatnya. Tapi kembali lagi, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu ayat yang kita coba tadabburi, kita belajar. Sekali lagi mudah-mudahan dengan mempelajari satu ayat ini, hati kita semakin bersih, hati kita semakin legowo, hati kita semakin ridho terhadap apapun ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Ada tanya jawab, monggo Mama. Ada kegelisahan. Oke, monggo kalau ada yang mau menambahkan atau ditanyakan silakan.